Pasti mengalami. Tidak bisa tidak. Ini seluruh makhluk hidup loh, bukan cuma manusia loh ya. Seluruh makhluk hidup itu pasti mengalami. Hal apa itu? Ketika Maha Suci rindu kepada ciptaannya. Jadi ketika Maha Suci rindu kepada ciptaannya, ini akan dialami oleh seluruh makhluk hidup tanpa terkecuali, bahkan kepada tai ayam sekalipun, katakanlah seperti itu. Karena kita adalah manusia hidup, maka saya hanya akan membahas manusia hidup. Lah, manusia hidup ini terdiri dari dua golongan. Yaitu golongan pelaku murni menuju suci dan golongan pelaku suci menuju kelanggengan. Hanya dua golongan ini loh manusia hidup itu. Sebelum manunggal jati, apapun yang dilakukan oleh manusia itu sesungguhnya bentuk upaya laku murni agar supaya bisa mencapai suci. Ini disadari nggak disadari. Termasuk mencari makan, berusaha mencari uang, semuanya itu, semuanya. Itu adalah gerak-gerik hidup yang sedang menuntun jiwa raganya agar supaya bisa mencapai dirinya. Agar jiwa raganya itu bisa mengenal hidup. Maka diperlakukan dengan berbagai macam cara. Itu sebelum manunggal jati. Sesudah manunggal jati, apapun yang dilakukan itu juga sesungguhnya bentuk upaya hidup menggerak-gerikkan jiwa raganya agar selalu suci, tidak keluar dari suci gitu maksudnya. Tidak keluar dari kesuciannya, tidak keluar dari kefitrahannya. Nah, sesungguhnya manusia hidup itu hanya ada dua golongan itu. Golongan pelaku murni menuju suci ini terbagi menjadi dua. Ya, terbagi menjadi dua. Satu bagian itu adalah kalangan kaum Denawa. Kalau dalam bahasa awamnya disebut kaum jin, bangsa jin. Yang satu golongan. Nah, sedangkan satu golongannya disebut sebagai bangsa Barata atau keturunan anak cucu Adam dan Hawa. Itu satu golongan. Sedangkan yang satu golongannya itu para Denawa atau juga bisa disebut sebagai keturunan bangsa jin atau iblis. Kalau bahasa awamnya iblis atau setan. Dua golongan ya. Satu golongan itu anak cucunya Adam Hawa, satu golongannya. Nah, satu golongannya lagi itu anak cucunya Dajjal atau iblis atau setan atau jin. Ini di ranah laku murni menuju suci. Jadi ndak cuma manusia saja yang sedang berusaha laku suci itu. Laku murni itu bukan bangsa manusia saja. Makhluk-makhluk lain pun termasuk pepohonan, hewan-hewan, dan lain-lainnya juga, itu juga ada bentuk upaya-upaya
melakukan laku murni agar supaya bisa kembali suci. Karena karena tidak semua pepohonan itu asli pohon seperti pada mulanya. Ada pohon-pohon yang merupakan reinkarnasi dari manusia-manusia lama yang gagal sempurna, kemudian lahir lagi ke bumi sebagai pohon. Begitu juga dengan hewan-hewan dan lain sebagainya. Itu. Tapi kalau pelaku suci menuju kelanggengan ini hanya ada satu golongan. Karena apa? Karena manusia yang sudah manunggal gitu. Enggak terbagi menjadi beberapa golongan. Paham nggih? Dan ketika Maha Suci rindu kepada ciptaannya, nah ini seluruh makhluk mengalami. Secara awam disebut sebagai ujian, secara awam. Secara awam disebut sebagai ujian. Nah, kalau secara spiritual disebut sebagai anak tangga. Jadi ketika Maha Suci itu rindu kepada ciptaannya, agar supaya ciptaannya itu bisa naik, kalau Maha Suci itu ada di atas gitu ya, kalau diistilahkan Maha Suci itu ada di atas, agar supaya ciptaannya yang dirindui ini bisa naik, maka disediakan tangga. Nah, disediakan tangga. Nah, tangga yang disediakan oleh Maha Suci ini, inilah yang saya maksud sebagai ujian. Di dalam spiritual disebutkan, jangan sekali-kali mengaku beriman kalau aku belum menguji keimanannya. Itu secara spiritual dikatakan seperti itu. Nah, ini apa namanya? Ayat ini dimaksud ketika Maha Suci itu rindu kepada yang diciptakan ini tadi. Lah ini kalau keimanannya lemah ya, keimanannya lemah atau kadar keimanannya itu terlalu sedikit, ini bisa berujung kematian. Bisa berujung kematian, bisa mati gitu loh. Bisa mati. Bahasa Tuhannya seperti ini. Jadi Maha Suci itu Trimurti. Maha Suci itu Trimurti. Sebab karena itu dia memiliki 3 singgasana kan. Singgasana pertama Baitul Makmur, singgasana kedua Baitul Muharram, singgasana ketiga adalah Baitul Muqaddas. Artinya Maha Suci itu satu, tapi ketika dia bersinggasana di Baitul Makmur, ini sudah beda nih. Tugas dan penyebutannya udah beda. Ketika dia bertahta di Baitul Muharram, beda lagi tugas dan penyebutannya. Ketika dia bertahta di Baitul Muqaddas, juga beda lagi tugas dan penyebutannya. Nah, tentang hal ini secara spiritual disebut-sebut sebagai Trimurti. 3 kesatuan. 3 hal yang bersekutu. Tahu bersekutu enggak? Bersekongkol. 3 hal yang saling bersekongkol. 3 hal yang saling bersekutu. Lah, Trimurti ini kalau di dalam religi Hindu disebut sebagai Brahma, Wisnu, Siwa. Itu kalau di religi Hindu. Kalau di religi Buddha itu disebut sebagai Buddha duduk. Jadi arca Buddha itu ada 3 macam ya, duduk, terus tidur, dan berdiri. Lah, Trimurti ini kalau di dalam religi Buddha disebut sebagai Buddha duduk, Buddha tidur, Buddha berdiri. Nah,
Buddha berdiri. Kalau dalam religi Kristen disebut sebagai Allah anak atau Allah putra, terus Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Itu kalau di dalam religi Kristennya. Nah, kalau dalam religi Islam disebut sebagai Nurullah, Nur Muhammad, Nur Ilmu Muhammad. Itu di dalam religi Islamnya. Nah, kalau di dalam laku hakikat hidup disebut sebagai Putra Romo. Romo Putra dan Putra kekudangane Romo. Lah, Trimurti ini sesungguhnya sama, hanya berbeda penyebutan dan tugas saja. Paham nggih? Paham? Di dalam laku spiritual hakikat hidup, kenapa kita harus sebagai putra kekudangane Romo? Belumlah cukup jika kita belum sebagai putra kekudangane Romo. Nah, putra kekudangane Romo inilah yang sesungguhnya dimaksud sebagai manunggal jati. Dan manunggal jati inilah yang secara spiritual disebut-sebut sebagai alam semesta seisinya. Alam semesta seisinya. Yang di dalam Mijil Sowan disebut sebagai Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrasemana. Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrasemana ini sesungguhnya alam semesta seisinya, sebenar-benarnya yang dimaksud Tuhan. Kenapa pelaku spiritual hakikat hidup sowannya kok ke Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrasemana, kok tidak ke Rama? Nah, maka yang disebut di setiap saatnya kan Romo, bukan Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrasemana kan? Kok tidak ke Romo? Sowannya kok kepada Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrasemana, karena laku spiritual hakikat hidup adalah manunggal diri atau manunggal jati atau manunggal suci atau manunggal fitrah atau manunggal dengan alam semesta seisinya. Jadi menghadapnya harus kepada alam semesta seisinya. Ya, seperti itu. Jadi bisa diartikan juga ada 3 penyebutan di dalam laku spiritual hakikat hidup. Sama dengan 3 penyebutan di dalam religi agama-agama tadi. Nah, kalau penyebutan di dalam laku spiritual hakikat hidup adalah Putra Romo, Romo Putra, dan Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cakrasemana. Itu. Caranya mereka bertiga bersekutu seperti apa? Caranya seperti ini. Ketika Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrasemana atau putra kekudangane Rama, ketika Nur Ilmu Muhammad
ketika Yang Siwa, ketika Buddha berdiri, ketika Allah Bapa rindu, ya, rindu kepada Putra Rama. Perhatikan baik-baik, ini tinggi sekali. Rindu kepada Nurullah. Rindu kepada Allah Putra. Rindu kepada Buddha duduk. Maka dia akan berkata kepada Rama Putra atau Allah Kudus atau Wisnu atau Buddha tidur. Datanglah kepadanya, beri dia masalah-masalah, kalau dibahasakan sederhana ya. Beri dia masalah-masalah atau timpa dia dengan masalah-masalah. Karena aku ingin mendengarkan keluh kesahnya. Jadi, yang secara religi dan secara spiritual disebut sebagai Nur Muhammad atau Buddha tidur atau Allah Kudus atau Allah Ruh Kudus atau Rama Putra. Itu adalah jembatan. Jembatannya antara Brahma dengan Siwa. Itu jembatannya Wisnu. Antara Putra Rama dengan Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono. Jembatannya itu adalah Rama Putra. Antara Nurullah dengan Nur Ilmu Muhammad, itu jembatannya adalah Nur Muhammad. Jadi kalau apa-apa, itu yang diperintah itu adalah yang di tengah ini tadi loh. Yang diperintah untuk menyampaikan yang paling atas ini adalah yang di tengah ini. Nah ini secara awam disebut ujian. Secara awam disebut ujian. Secara spiritual disebut sebagai anak tangga untuk kita naiki agar kita bisa bercumbu kerinduan dengan Maha Suci. Jadi mumpuni atau belum mumpuni, keimanan setiap makhluk itu akan diuji. Sewaktu-waktu akan diuji.
Ketika Maha Suci rindu, dia nggak peduli yang dirindui itu sudah mumpuni atau belum, dia nggak peduli itu. Sedangkan masalah-masalah yang dimaksud ini berbagai macam. Bisa juga penyakit, bisa juga masalah. Nah, ini masalah juga ada banyak macamnya ini. Masalah kekurangan, masalah cinta, masalah apa saja. Masalah. Dan tidak menutup kemungkinan bertubi-tubi lagi. Bertubi-tubi lagi. Kalau penyakit, komplikasi lagi penyakitnya. Katakanlah seperti itu. Nah, tentang ini, benang merahnya, karena itu adalah ujian iman kan. Sedangkan iman yang dimaksud adalah wahyu pancalaku. Nah, ini benang merahnya ada di situ. Untuk yang masih awam, jika keimanannya kuat, tidak goyah, tidak kokoh gitu ya, atau wahyu pancalakunya kuat, tidak goyah, tidak kokoh, ya bertemu dengan yang dimaksud Tuhan, bertemu dengan Maha Suci. Hanya saja, kalau dia belum mumpuni atau masih awam, tidak berkesan sama sekali. Gitu. Tidak berkesan, tidak berbekas sama sekali. Untuk yang wahyu pancalakunya kuat, tentu sangat berkesan. Kemanunggalan itu akan sangat berkesan. Orang awam yang imannya atau wahyu pancalakunya tidak kuat, sudah tidak berkesan, bisa berujung kepada kematian. Selain tidak berkesan, tidak akan berujung kepada kematian. Seorang ahli yang iman atau wahyu pancalakunya kuat, sudah berkesan, dan dia bisa menyaksikan Maha Suci. Seorang pelaku spiritual yang iman atau wahyu pancalakunya tidak kuat, selain tidak berkesan, tidak berujung kepada kematian. Tidak berkesan tapi tidak berujung kepada kematian. Lalu ujungnya apa? Sebagai penggantinya, selain tidak berkesan, dia akan mengalami kebimbangan-kebimbangan, keraguan-keraguan, ketakutan-ketakutan. Kurang apa sih saya? Saya sudah, kok saya masih bisa sakit? Nah,
Kok saya masih punya masalah? Ini tidak ada satupun yang bisa menghindar dari ini. Karena ini kodrat ya. Ini hukum alam. Antara sang pencipta dengan yang diciptakan. Jadi tidak ada satupun yang menghindar. Lah, panjenengan setelah selesai menekung atau gembleng nanti, ini bisa saya pastikan panjenengan akan mengalami ini gitu loh. Makanya malam ini saya kadangan tentang ini. Sebenarnya sebelum ini saya juga pernah kadangan terkait hal ini. Dan malam ini untuk yang kesekian kalinya saya mengulang kadangan lagi terkait hal ini. Panjenengan nanti setelah selesai manekung atau gembleng, panjenengan akan mengalami ini. Keimanan panjenengan akan diuji gitu loh. Wahyu pancalaku panjenengan ini akan diuji. Nah, kalau wahyu pancalaku panjenengan atau iman panjenengan tidak kuat, sudah pasti tidak berbeda dengan orang awam gitu loh. Tidak berbeda dengan orang awam, pasti goyah gitu loh, pasti goyah. Tidak bisa tidak. Kalau keimanannya atau imannya atau wahyu pancalakunya tidak kuat. Dengan apa yang barusan saya sampaikan, kesimpulannya, ketika wahyu pancalaku kita atau iman kita diuji oleh Maha Suci, apa yang harus panjenengan lakukan? Coba. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, kesimpulannya berarti dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, ketika wahyu pancalaku panjenengan diuji oleh Maha Suci, oleh Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, apa yang harus panjenengan lakukan? Ayo, jangan diam saja. Yang lain sama, Mijil Sampurno, makmum sama beliau. Kalau tidak makmum, bicara, jangan diam saja. Harus bisa melewati. Kita adalah teman seperjalanan spiritual. Harus ada akrab. Jadi kalau saya bertanya, jenengan harus nyaut. Jangan diam aja. Kalau panjenengan tidak nyaut, saya tidak bedanya dengan orang jual obat tapi tidak payu, tidak laku. Saya sudah bersusah payah memberikan pemahaman kepada panjenengan, panjenengannya diam aja seperti patung. Selain seperti orang jual obat yang tidak laku, sama halnya saya mendogma panjenengan. Kalau panjenengannya diam saja. Agar supaya tidak terjadi salin dogma, respon. Apa yang saya sampaikan ini panjenengan respon gitu. Bapaknya tadi menjawab harus Mijil Sampurno. Mbaknya ini tadi menjawab harus
mampu melewati. Lah panjenengan apakah makmum kepada orang dua ini? Kalau tidak makmum, ayo bicara. Ketika wahyu pancalaku panjenengan diuji oleh Maha Suci, apa yang harus panjenengan lakukan? Dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi loh. Makanya tadi saya katakan ini tinggi. Panjenengan simak baik-baik. Kalau panjenengan tidak bisa jawab, berarti Pak tadi saya ngoceh itu jenengan nggak denger itu. Kalau panjenengan nggak bisa jawab. Nah coba saya tanya. Berarti cuma 2, cuma 3. Ayo yang lain jawab. Ayo apa? Coba harus apa panjenengan? Ayo. Yang lainnya lagi. Jangan saya mendekte, yang lain lagi. Ayo jawab bareng gitu loh. Bareng. Ayo Mas, masa saya harus nunjuk begini? Apa? Harus diam. Yang lain lagi. Ayo, jumlahnya banyak loh. Cuma suaranya 1-2 orang. Ini bagaimana? Ceritanya bagaimana ini? Sama Pak Wen, harus menikmati kelakuan. Saya ulang sekali lagi. Simaklah baik-baik. Kalau panjenengan tidak ingin gagal paham loh ya. Ini tinggi loh. Saya sudah mengatakan, setelah ini saya tidak akan berbicara dasar lagi. Saya akan selalu mengajak panjenengan naik ke level lebih tinggi. Naik lagi ke level lebih tinggi. Itu saya teriak-teriak loh ngomongnya. Makanya dari tadi saya berpesan, simak baik-baik, ini tinggi. Sudah saya katakan ini tinggi, simak baik-baik. Dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, kesimpulannya, ketika keimanan kita atau wahyu pancalaku kita diuji oleh Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, jawaban panjenengan seperti tadi kan? Seperti itu kan jawabannya. Ketika wahyu pancalaku kita diuji oleh Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, kita harus memperkuat wahyu pancalaku supaya tidak goyah. Supaya tidak goyah. Caranya memperkuat wahyu pancalaku bagaimana Pak Web? Ya silahkan dibaca wahyu pancalaku itu apa. Gitu loh. Silahkan dibaca. Nah kalau panjenengan membacanya pasrah kepada Gusti, berarti kepasrahan panjenengan itu harus diperkuat. Nah kalau ada bagian wahyu pancalaku yang mengatakan menerima kenyataan Gusti, ya penerimaan panjenengan itu harus kuat di situ. Supaya tidak goyah. Goyah yang dimaksud adalah munculnya pilihan-pilihan. Kalau wahyu pancalaku panjenengan tidak kuat, ketika panjenengan mengalami sakit kepala, panjenengan mengalami sakit kepala, kalau wahyu pancalaku panjenengan tidak kuat, ada banyak pilihan ini. Ya, ada banyak pilihan. Pilihan yang pertama dan yang paling utama adalah pasrah kepada Gusti. Menerima keputusan Gusti, mempersilahkan kuasa Gusti. Dengan 3 hal itu, akhirnya kita bisa merasakan kenyataan Gusti yang berwujud sakit kepala. Ini pilihan pertama dan utama. Pilihan kedua, muncul bodrek. Pilihan ketiga, muncul paramek. Pilihan ketiga, muncul dokter, ahli, kepala, tengkorak kepala. Banyak pilihannya itu. Kalau iman panjenengan tidak kuat, kalau wahyu pancalaku panjenengan tidak kuat. Nah, karena banyaknya muncul pilihan-pilihan ini, bimbang, ragu, takut,
muncul. Nah, kalau bimbang, ragu, takut ini sudah muncul, udah kacau jenengan di situ, udah kacau di situ. Udah kacau menjenengan itu. Ke dokter, saya takut jarum suntik. Bodrek kalau overdosis nanti saya pingsan. Ketakutannya banyak di situ. Tuh. Ini pasti akan panjenengan alami ini. Gitu loh. Nggak bisa enggak. Tidak bisa tidak.